Halo teman-teman kos-kosan, gimana kabar kalian? Baik-baik saja kan? Seperti yang Abdikos jelaskan di video sebelumnya, akhir-akhir ini Abdikos jarang buat video karena lebih banyak nonton ulang dan baca manga dari judul-judul yang sudah pernah Abdikos ikuti. Di video sebelumnya Abdikos membuat analisis detail tentang pertarungan Deidara versus Sasuke yang ternyata jauh dari plot armor seperti yang banyak dituduhkan. Dan ya, sesuai judul video kali ini, Abdikos akan menganalisa penyerangan Sasuke ke Kage Summit. Banyak yang bilang ini juga penuh plot armor karena secara logika saja harusnya Sasuke sudah mati di momen ini. Tapi apakah benar demikian? Yuk langsung aja kita mulai pembahasannya. Check it bro. Pertama, apakah Sasuke menyerang Kage Summit adalah tindakan bodoh? Ini adalah hal paling banyak didiskusikan oleh para fans. Okelah, menyerang Killer Bee dengan bantuan tim Taka masih masuk akal. Bee sendirian, Sasuke dapat buff Mangekyou Sharingan dan teman-teman yang siap membantunya bahkan tanpa kompensasi apapun. Jadi istilahnya melawan Killer Bee, Sasuke masih punya modal keroyokan. Lah ini Kage Summit pak, shinobi yang datang ke situ bukan orang biasa, melainkan para kage yang rata-rata adalah veteran perang plus 2 pengawal yang sebagian besar adalah ninja terbaik di desanya. Jangan lupakan kalau Kage Summit kali ini berada di tempat netral, yaitu negara besi alias negeri para samurai, di mana daimyo dari negara ini tidak mengandalkan shinobi sebagai pertahanan layaknya 5 negara besar, melainkan daimyo mengandalkan para samurai. Jadi ya, kok bisa-bisanya Sasuke berani menyerang pertemuan antar mafia sementara dia dan kelompoknya masih berstatus preman pasar? Jadi ya, apakah Sasuke bodoh? Jawaban Abdikos adalah Sasuke bukan bodoh saat menyerang Kage Summit, tapi dia terpaksa. Jadi sebelum Sasuke menyerang Kage Summit, Tobi mendatangi Sasuke untuk memberikan tugas baru, dan tentu saja Sasuke menolak karena urusan dia dengan Akatsuki sudah selesai setelah menangkap Killer Bee untuk Akatsuki. Tapi ya, Tobi mengatakan kalau Sasuke gagal karena yang ditangkap Sasuke adalah Killer Bee palsu. Jadi Tobi memaksa Sasuke untuk menjalani misi berikutnya. Tentu saja Sasuke menolak, tapi Tobi mengancam kalau dia akan membunuh Sasuke jika menolak misi ini. Sasuke pun dengan cepat mencidori Tobi tapi gagal karena Kamui Dimension. Dari sini Sasuke masih menolak misi Tobi sampai akhirnya Zetsu datang untuk mengumumkan bahwa Hokage yang baru adalah Danzo. Dari sinilah Sasuke yang berniat membalaskan dendam Itachi berniat menyusup ke Kage Summit untuk membunuh Danzo. Jadi ya, meski tidak disebutkan misi apa yang diberikan Tobi pada Sasuke, tapi Tobi setuju dengan tindakan Sasuke yang berniat mengincar Danzo di Kage Summit, bahkan menyuruh Zetsu untuk mendampingi tujuan mereka. Jadi ya, sejak awal Sasuke tidak pernah berniat menyerang Kage Summit. Tujuan dia adalah menyusup ke Kage Summit untuk mengincar Danzo. Bahkan saat tiba di negeri samurai, Sasuke meminta Jugo dan Suigetsu untuk menyelidiki rute teraman agar bisa masuk ke arena Kage Summit tanpa ketahuan. Terus kok bisa Sasuke tiba-tiba diincar para kage? Jawabannya adalah Zetsu mengkhianati Sasuke. Yap, dari sini terungkap alasan kenapa Tobi membiarkan Sasuke menyusup ke Kage Summit untuk mengincar Danzo, bahkan menugaskan Zetsu sebagai pendampingnya. Jawabannya adalah untuk membuat Sasuke diburu para kage, di mana Zetsu secara tiba-tiba muncul di rapat kage sambil menyatakan kalau Sasuke sudah menginvasi tempat ini. Yap, setelah Abdikos menonton ulang, ternyata tindakan Sasuke sejak awal sama sekali tidak salah. Dia hanyalah korban manipulasi dari Tobi dan Zetsu. Kedua, Sasuke versus Raikage. Setelah Sasuke dinyatakan menginvasi oleh Zetsu, Raikage yang mendendam pada Sasuke karena dianggap telah membunuh Bee langsung bertindak sendiri. Dia mengincar Sasuke yang sudah menyusup di sekitar Kage Summit. Jadi ya, bisa dibilang Raikage all out untuk membunuh Sasuke karena motif dia adalah dendam. Di pertarungan ini jelas sekali kalau Raikage ditampakkan overpower. Bahkan Genjutsu Sasuke tidak bisa menghentikan Raikage yang super cepat. Untungnya Sasuke dilindungi Suigetsu dan Jugo yang sangat setia. Namun meski begitu, Kubi kiri Bocho patah dan dia dikalahkan Darui dalam duel. Sementara Jugo, dia dibantai Raikage meski dalam wujud transformasi penuhnya. Sasuke sendiri hampir mati oleh Raikage setelah dibanting dengan teknik Liger Bomb. Tapi ya, armor Susanoo melindungi Sasuke meski armor tersebut patah akibat teknik Liger Bomb Raikage. Sasuke mencoba melawan Raikage dengan Amaterasu,
tapi Raikage dengan cepat menghindarinya. Dia kemudian berniat menghantam Sasuke dengan kekuatan penuh, tapi Sasuke melindungi dirinya dengan Susanoo yang dilapisi Amaterasu. Dan apa yang terjadi? Armor Susanoo hancur sehingga serangan Raikage mencapai Sasuke. Hal ini membuat Sasuke terkapar di tanah. Sasuke yang panik dengan putus asa menyelimuti dirinya dengan Susanoo plus menambahkan Amaterasu yang dibuat runcing di sekitarnya. Tapi Raikage tidak mempedulikan hal ini. Dia berniat menggencet Sasuke dengan kakinya. Tapi Gaara datang untuk melindungi Sasuke dengan pasirnya. Dari sini bisa kita analisa kalau plot armor Sasuke hanya saat Gaara datang. Adegan mulai dari Sasuke dilindungi Suigetsu dan Jugo sampai Sasuke melindungi dirinya dengan armor Susanoo bukanlah plot armor, tapi perlawanan yang masuk akal, bahkan sangat masuk akal karena armor Susanoo Sasuke hancur oleh serangan dahsyat Raikage. Jadi kedatangan Gaara plus ceramahnya pada Sasuke adalah bentuk plot armor khas shounen untuk Sasuke. Kurang masuk akal tapi tidak 100% jelek. Karena apa? Karena setelah itu Sasuke menolak ceramah Gaara dan menyerangnya dengan Amaterasu. Jadi meski dilindungi plot dengan kedatangan Gaara, tapi Sasuke menolak tunduk dengan plot tersebut. Sementara Raikage sendiri yang tangannya masih dibakar Amaterasu memotongnya. Dia butuh waktu untuk menyembuhkan luka di tangannya, jadi dia berhenti sejenak untuk tidak kembali membantai Sasuke. Ketiga, Sasuke versus Temari, Darui, Gaara dan Kankuro saat Raikage istirahat dari pembantaian. Penyerangan diambil alih oleh Kazekage Sibling plus Darui melawan Sasuke. Dari sini keempatnya menyerang secara bersamaan dengan serangan jarak jauh mereka. Tapi Sasuke melindungi dirinya dengan evolusi Susanoo tahap 3. Yap, ini memang plot armor, tapi plot armor yang masuk akal karena semua shinobi akan berkembang lebih cepat saat pertarungan daripada mereka berlatih biasa. Apalagi Sasuke punya Mangekyou Sharingan yang membuat power up dia semakin cepat dalam pertarungan. Yang dilakukan Sasuke setelahnya juga masuk akal, yaitu menghancurkan ruangan untuk kabur demi fokus pada tujuan utama dia, yaitu membunuh Danzo. Keempat, Sasuke versus Mifune memanfaatkan kekacauan dari ruangan yang runtuh. Sasuke kabur menuju Danzo. Dari sini Sasuke tiba di ruang rapat Kage Summit. Danzo sendiri tidak bisa kabur dari ruangan tersebut karena tindakan dia sebelumnya yang memanipulasi Mifune. Jadi dia berniat memanfaatkan kekacauan yang disebabkan Sasuke untuk kabur. Saat tiba di ruangan Kage Summit, Sasuke langsung diserang Mifune dengan tarikan pedang. Tapi Sasuke bisa menahan tarikan pedang tersebut. Dari sini sebenarnya adegannya masuk akal. Tapi jujur Abdikos kecewa dengan adegan ini karena sebelum adegan ini ditunjukkan sedikit background dari negeri samurai yang daimyo-nya menolak para shinobi sebagai pelindung alias lebih memilih jasa samurai. Jadi saat perkenalan ini para samurai seperti harapan baru yang akan jadi pesaing kuat para ninja di Naruto Universe. Abdikos pribadi mengharapkan para samurai di negeri besi punya kekuatan yang setara para pengguna pedang di Bleach. Tapi kenyataannya tarikan pedang Mifune bisa diblok Sasuke dengan mudah kalau kekuatan samurai cuman sekelas ini. Harusnya sejak awal negeri besi sudah musnah diinvasi oleh negara shinobi karena perbedaan kekuatan keduanya sangat jauh. Jadi secara plot memang masuk akal karena Naruto menceritakan dunia shinobi, tapi secara penggambaran konflik politik antara shinobi dan samurai, aksi Mifune terbilang jelek dan mengecewakan. Kelima, Sasuke versus Meiterumi dan Chojuro. Berkat pengalihan dari Mifune, Danzo pun berhasil kabur. Sasuke berniat mengejarnya, tapi Meiterumi menutup jalan keluar dengan elemen lava miliknya. Dari sini Sasuke dipaksa melawan Meiterumi dan Chojuro. Meiterumi menyerang dengan menyemprotkan Kiki Genkai miliknya, yaitu elemen lava ke arah Sasuke dan Karin. Tapi Sasuke menolong Karin dan menahan elemen lava dengan Susanoo-nya. Dari sini Chojuro mengambil kesempatan untuk menampol Sasuke dengan pedang Hiramikari. Chojuro menenggelamkan Sasuke dan Susanoo-nya ke dalam lava yang sebelumnya dipakai Meiterumi untuk menutup jalan keluar. Hasilnya penutup lava tersebut jebol dan Sasuke mengalami kesakitan parah. Yap, karena Susanoo berasal dari cakra penggunanya. Sasuke merasa kalau overuse terhadap Susanoo rasanya sangat menyakitkan. Sasuke bingung bagaimana Itachi bisa menahan rasa sakit dengan Susanoo-nya yang bahkan sebelumnya dihantam Sasuke dengan Kirin. Sasuke yang kesakitan dikurung Meiterumi dalam ruangan yang ditutup dengan lava.
Dari sini Sasuke masih bisa mengaktifkan Susanoo-nya, tapi Meiterumi menggunakan Kekkei Genkai kedua dia, yaitu Boil Release, di mana Meiterumi menyemprotkan kabut asap yang bersifat korosi. Walhasil Susanoo Sasuke meleleh. Dari sini Sasuke sudah tidak punya harapan hidup, tapi teknik Zetsu putih tiba-tiba bangkit, yaitu sporadis, di mana sebelum dibantai Raikage, Zetsu menyebarkan spora dirinya ke seluruh ruangan yang akhirnya tumbuh dan menghambat pembantaian Sasuke. Bahkan salah satu spora Zetsu menyuntikkan cakranya ke Sasuke, yang akhirnya Sasuke punya cukup cakra untuk memperkuat Susanoo-nya. Lalu dia menjebol ruangan sebelah untuk menyelamatkan Karin. Dari sini Meiterumi terpaksa harus menurunkan kadar asam pada elemen didi miliknya, atau ruangan sebelah yang berisi Tsuchikage juga ikut meleleh setelah dindingnya dijebol Sasuke. Dari sini jelas sekali kalau ini adalah plot armor untuk Sasuke yang dibantu Zetsu putih. Meski masuk akal, tapi plot armor ini cukup jelek karena sulit sekali membayangkan sekelas Parakage tidak menyadari spora yang disebarkan Zetsu ke ruangan tersebut setelah dibunuh Raikage. Jangan lupakan kalau ada beberapa shinobi di ruangan tersebut adalah tipe sensor, termasuk ada AO yang punya Byakugan. Kok bisa-bisanya tidak ada yang menyadari spora dari Zetsu ini? Tapi ya, mengesampingkan hal itu, teknik sporadis sangat masuk akal mengingat basic teknik Zetsu adalah tanaman. Keenam, Sasuke selamat dari Jinton Onoki. Ini adalah penyelamatan terakhir dari pembantaian Sasuke, yaitu setelah berhasil menjebol ruangan di sebelahnya. Onoki dengan mudah melepaskan dirinya dari spora Zetsu lalu menyerang Sasuke dengan Jinton. Ini adalah debut teknik Onoki paling mengerikan setelah di sepanjang arc Kage Summit. Onoki lebih banyak mengeluhkan sakit punggung. Karin langsung kaget karena cakra Sasuke menghilang dari dunia, di mana Onoki menjelaskan kalau dia telah menghancurkan tubuh Sasuke hingga ke level atom. Itulah kenapa tubuh Sasuke tidak tersisa di dunia ini. Tapi tiba-tiba Obito datang dari Kamui Dimension membawa tubuh Sasuke. Jadi alasan Sasuke menghilang dari dunia adalah karena Obito memindahkannya ke dimensi Kamui saat Onoki menyerangnya dengan Jinton. Ini adalah 100% plot armor, tapi apakah plot armornya masuk akal? Abdikos coba melihat beberapa kasus bagaimana Obito dan Kakashi menggunakan Kamui untuk memindahkan seseorang ke dimensi Kamui, seperti kasus tangan Deidara atau kasus Torune dan Fu. Dari sini Abdikos simpulkan kalau menteleport objek ke dimensi Kamui membutuhkan waktu, bahkan Deidara saja sampai bisa mengakali tubuhnya agar tidak terserap total ke dimensi Kamui. Jadi ya, karena teleport Kamui bukan jutsu Hiraishin yang secepat kilat, maka jika yang di Jinton Onoki adalah Tobi dan dia selamat masih masuk akal. Tapi karena yang di Jinton adalah Sasuke dan Tobi menyelamatkan tepat saat Sasuke terkena Jinton. Dari sini pendapat Abdikos ada dua, yaitu ini adalah plot armor tidak masuk akal, yaitu bagaimana bisa Onoki tidak merasakan kehadiran Tobi saat fokus menghancurkan tubuh Sasuke. Atau yang kedua, ini masih masuk akal karena Kamui termasuk jutsu ruang dan waktu layaknya Hiraishin dan Yomotsu Hirasaka. Jadi teman-teman, sebelum menugaskan Sasuke ke Kage Summit, Sasuke bingung pada Tobi karena dia bisa melacak dan mendatangi Sasuke kapanpun dia mau. Jadi ya, bisa disimpulkan kalau sensor Tobi juga sangat kuat terhadap cakra Sasuke. Jadi bagaimana kalau saat itu Tobi sudah menunggu Sasuke di dimensi Kamui dan tepat saat Sasuke berada dalam kubus Jinton di mana Onoki masih fokus menghancurkannya. Obito menyeret Sasuke ke dimensi Kamui. Jadi Obito tidak perlu datang ke ruangan untuk menteleport Sasuke. Jadi kasus ini berbeda dengan Kakashi yang menyeret Deidara ke dimensi Kamui. Terlebih lagi, Kamui adalah teknik asli Obito, bukan teknik Kakashi. Plus Obito sudah dapat buff dari sel Hashirama. Jadi kalau Fu dan Torune yang masih sehat walafiat saja bisa diserap Kamui. Apalagi Sasuke yang habis dibantai gerombolan Kage. Bagi Obito saat itu, mengkamui Sasuke mungkin setara mengkamui benda mati yang hampir tanpa perlawanan. Jadi ya, dengan alasan ini Kamui Obito masih sangat masuk akal untuk menyelamatkan Sasuke dari Jinton Onoki. Ketujuh, kesimpulan, walaupun ada beberapa plot armor yang bikin ngerenyit di penyerangan Sasuke ke Kage Summit, tapi plot dari arc ini secara keseluruhan adalah masuk akal. Sejak awal poinnya bukan Sasuke menyerang Kage Summit, tapi Obito dan Zetsu memanipulasi Sasuke agar menyerang Kage Summit. Jadi sangat wajar kalau Zetsu dan Obito pada akhirnya juga mati-matian menyelamatkan Sasuke. Yang lebih penting adalah Tobi
mengungkapkan kalau Sasuke adalah aset berharga miliknya untuk menggantikan Nagato yang mengkhianatinya. Jadi ya namanya aset berharga. Masa dibiarkan menyerang Kage Samit tanpa plan B untuk melindunginya? Dari saat Tobi menugaskan Sasuke ke Kage Samit, maka saat itu juga Tobi sudah menyiapkan rencana untuk menyelamatkan Sasuke. Alasan Tobi menyuruh Sasuke menyerang Kage Samit adalah untuk mempercepat power up Sasuke dengan mengikuti Sharingan yang dia miliki. Karena jika Sasuke menjadi sangat kuat, Tobi akan memanfaatkan tubuh kuat Sasuke sebagai wadah Rinnegan Madara berikutnya. Jadi tugas membangkitkan Madara dengan Rinne Tensei akan berganti dari Nagato ke Sasuke. Jadi plot Sasuke tidak mati di Kage Samit adalah 100% masuk akal. Skor 8,5 untuk plot di arc penyerangan Kage Samit ini. Jangan lupa subscribe channel Otakos dan jangan lupa share video ini. Salam Mi.